Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah Akuntansi Sektor Publik Universitas Erlangga akan membahas dan mendiskusikan mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah atau biasa disingkat SAPD untuk memenuhi tugas kuliah ASP dari Ibu Dr. Erina Sudaryanti, TRA, MS, AK, CMA, CA. Perkenalkan juga kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Rika dengan NIM 041911333047. Perkenalkan, saya Michelle Vincientia Robertson dengan NIM 041911333044. Perkenalkan, nama saya Lydia Agnes Wijaya dengan NIM 041911333041. Saya Nevinda Yoga Setiawan dengan NIM 041911333016. Perkenalkan, nama saya Azza Fasli Priyono dengan NIM 041911333015. Perkenalkan, saya Isma Novitasari dengan NIM 041911333005. Nah, ini kami akan menjelaskan mengenai SAPD. Pasti banyak dong dari antara kalian yang belum mengenal apa itu SAPD. Nah, bisa disimak baik-baik ya. Jadi SAPD ini berkaitan erat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya yang menyebabkan sistem akuntansi menjadi tuntutan sekaligus kebutuhan bagi pemerintah daerah. SAPD ini bermanfaat untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Hal ini juga diatur dalam undang-undang. Menurut PP nomor 24 tahun 2005, SAP adalah prosedur manual atau terkomputerisasi dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Sedangkan SAPD adalah proses pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban kepada APBD yang dapat dilakukan secara manual atau dengan menggunakan komputer. Hal ini juga dijelaskan oleh Abdul Halim dalam bukunya yang berjudul Akuntansi Keuangan Daerah yang diterbitkan pada tahun 2004 oleh Salemba 4. Menurutnya, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi, atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya untuk pelaksanaan APBD yang dilaksanakan dengan prinsip akuntansi secara umum. Saya Michelle akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan karakteristik dari SAPD. Jadi tujuan SAPD itu ada 3. Yang pertama akuntabilitas, yang kedua manajerial, dan yang ketiga pengawasan. Akuntabilitas berarti mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat dan berguna. Yang kedua manajerial, yang berarti mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Dan yang terakhir, pengawasan berarti memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selain tujuan, ada juga 4 fungsi dari SAPD. Yang pertama, menjaga aset kementerian, lembaga, pemerintah daerah melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan keuangan. Kemudian, menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai anggaran dan kegiatan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah secara efisien. Selanjutnya, gimana sih karakteristik dari SAPD itu? Karakteristik SAPD ada 2, yaitu basis kas dan sistem pembukuan berpasangan.
SAPD menggunakan basis kas untuk laporan realisasi anggaran atau LRA dan basis akrual untuk neraca. Dengan basis kas, pendapatan diakui dan dicatat pada saat diterimanya kas oleh rekening kas daerah, serta belanja diakui dan dicatat pada saat dikeluarkannya kas dari rekening kas daerah. Kemudian yang kedua, sistem pembukuan berpasangan. Jadi seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan good public governance, pengaplikasian double entry dipandang perlu untuk menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Didasarkan atas persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability plus equity. Saya Lydia, saya akan melanjutkan materinya. Jadi, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri 64 tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sistem akuntansi SKPD dan yang kedua ada sistem akuntansi PPKD. Untuk yang pertama, SKPD itu apa sih? SKPD itu merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan dan menyampaikannya kepada kepala daerah melalui PPKD. Oleh karena itu, SKPD ini menyelenggarakan sistem akuntansi SKPD untuk menghasilkan laporan keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, LO, neraca, LPE, dan CALK. Yang kedua tadi ada sistem akuntansi PPKD atau biasa disebut sistem akuntansi pejabat pengelola keuangan daerah. Pada bagian ini juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada SAPPKD sebagai pengguna anggaran atau entitas akuntansi yang akan menghasilkan laporan keuangan PPKD yang terdiri dari LRA PPKD, LPSAL, LOPPKD, neraca PPKD, dan CALK PPKD. Dan untuk yang kedua, ada SA Konsolidator sebagai wakil atau entitas pelaporan yang akan mencatat transaksi resiprokal antara SKPD dan PPKD selaku bendahara umum daerah dan melakukan proses konsolidasi laporan keuangan dari laporan keuangan seluruh SKPD dan laporan keuangan PPKD menjadi laporan keuangan Pemda yang terdiri dari LRA PBD, LPSAL, LO, neraca Pemda, LP, LAK, dan CALK Pemda. Berikutnya, apa saja yang bisa dilakukan untuk penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah dalam menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah? Yang bisa dilakukan itu ada 4. Yang pertama, ada penyelesaian kegiatan tepat waktu. Yang kedua, ada penyelesaian kegiatan sesuai batas anggaran yang tersedia. Yang ketiga, ada pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana. Dan yang keempat, terakhir, jika menyimpang dari rencana, tapi memberi dampak yang menguntungkan bagi pihak penerima sasaran manfaat tersebut, maka bisa disebut juga efektif. Saya Isma Novitasari, di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi Pemda. Nah, gimana sih siklus akuntansi Pemda itu? Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, langkah-langkah tersebut meliputi 8 langkah. Yang pertama, yaitu pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Yang kedua, analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Hal ini tuh guna memudahkan untuk penyusunan laporan keuangan secara manual. Maka, hal ini digunakan daftar akun sesuai yang diatur di Permendagri 64 tahun 2014, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar atau BAS. Nah, hal ini tuh dituliskan menggunakan kode dan nama akun detail sampai level 5, yaitu rincian objek. Nah, penjurnal sendiri itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu jurnal finansial. Hal ini tuh seperti LO dan neraca. Jadi secara default, seluruh transaksi ini dicatat atau dibuat jurnal finansialnya, yaitu LO dan neraca dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1, yaitu aset, 2, yaitu kewajiban, 3, yaitu ekuitas, serta 8, yaitu pendapatan LO dan 9, yaitu beban. Nah, jenis penjurnal yang kedua yaitu jurnal anggaran atau LRA. Jadi,
jika transaksi itu melibatkan akun dengan kode awal 4 pendapatan LA, 5 belanja, 6 transfer, 7 pembiayaan yang dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial juga mencatat jurnal anggaran. Nah, langkah yang ketiga yaitu pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Nah, penyesuaian ini itu dilakukan dengan membuat jurnal finansial atau LO dan neraca saja, yaitu hanya melibatkan akun dengan kode awal 1 aset, 2 kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan LO dan 9 beban. Nah, langkah yang keempat yaitu diposting ke buku besar. Dan langkah yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyelesaian. Nah, dari langkah kelima kita bergerak ke langkah keenam yaitu penyusunan laporan keuangan. Hal ini tuh berhasil mendapatkan output sebanyak 4, yaitu yang pertama laporan operasional, yang kedua laporan perubahan ekuitas, yang ketiga hitung neraca, yang keempat laporan realisasi anggaran. Nah, dari langkah ke-6 yaitu penyusunan laporan keuangan, kita sekarang berpindah ke langkah ke-7 yaitu pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Dan yang langkah ke-8 atau langkah yang terakhir yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Gimana? Paham bukan dengan siklus akuntansi Pemda? Saya Azza, di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen akuntansi daerah. Yang pertama terdapat akuntansi pendapatan dan akuntansi piutang. Di sini akuntansi pendapatan merupakan transaksi yang menyebabkan penerimaan kas. Sedangkan akuntansi piutang dapat didefinisikan sebagai hak tagih pemerintah kepada pihak lain yang belum diterima pembayarannya. Hak tagih tersebut dapat berasal dari kewenangan Pemda, misalnya memungut pajak daerah, retribusi daerah, atau hak tagih karena memberikan pinjaman kepada pihak lain. Yang kedua, terdapat akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Di sini, belanja adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Sedangkan beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Nah, beban ini dapat berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Lalu akuntansi persediaan. Persediaan ini merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang yang dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Yang ketiga, terdapat akuntansi belanja modal dan aset tetap. Di sini, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Lalu, akuntansi aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saya Nevinda akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai komponen akuntansi daerah. Yang keempat, ada akuntansi pembiayaan, investasi, dan kewajiban. Untuk pengertian dari akuntansi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Untuk akuntansi investasi memiliki pengertian yakni aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh
pendapatan dalam jangka panjang, dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam manajemen kas. Untuk akuntansi kewajiban memiliki pengertian, yakni kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk yang kelima adalah akuntansi dana cadangan dan transaksi non-anggaran. Akuntansi dana cadangan memiliki pengertian, yakni dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang relatif besar. Untuk akuntansi transaksi non-anggaran memiliki pengertian, yakni aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Untuk yang keenam adalah akuntansi koreksi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup. Untuk akuntansi koreksi kesalahan memiliki pengertian, yakni tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun atau pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Jurnal penyesuaian memiliki pengertian dibuat setiap akhir tahun periode pelaporan di buku jurnal finansial, dan untuk jurnal penutup memiliki pengertian, yakni menolkan seluruh saldo akun-akun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran. Sekian penjelasan dari kami mengenai SAPD atau Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Erina selaku dosen akuntansi sektor publik kami dan kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.